Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhenry, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden, sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. Empat, terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Elizar, dan terdakwa. Lima, terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Elizar. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Elizar dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa, serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Elizar, dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo
sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana turut serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fisfak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught until revervolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa.
sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.